Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Pemirsa, Yayasan Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mambaul Ulum wal Hikam, Kelurahan Sidomulyo, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara memperingati hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ahad malam 8 Oktober 2023. Maulid kali ini dengan tajuk meneladani adab dan al-haqul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dunia. Antusias masyarakat cukup tinggi. Terbukti hampir 1000-an jemaah mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau hujan mengiringi lantunan sholawat Nabi, tidak menyurutkan jemaah berbondong-bondong hadir mengikuti acara demi acara yang telah disiapkan panitia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menampilkan Al-Ustadz Habib Soleh Al-Jufri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa Solo, serta Muhammad Bakri LC Al-Kholidi dan Al-Ustadz Muhammad Saban Siregar, pengasuh Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penceramah. Hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi, mewakili Wali Kota Pematang Siantar Pardamaian Manurung Kadis Pertanian dan Pangan, Gus Miadi DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra, pimpinan Pondok Pesantren, alim ulama, tokoh agama, para santri dan masyarakat Siantar Simalungun menyatu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan para ustadz dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara Maulid Nabi tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa, serta dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi, mewakili Wali Kota Pematang Siantar Pardamaian Manurung Kadis Pertanian dan Pangan, serta Gus Miadi DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra. Sementara Al-Ustadz Muhammad Saban Siregar, pengasuh Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tausiah singkatnya menyinggung tentang kemungkaran yang terjadi di daerahnya, tentang umarah yang tidak lagi peduli dengan masyarakatnya, sebagaimana kita pahami dalam sejarah bahwa Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Sementara Al-Ustadz Habib Soleh Al-Jufri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa Solo, dalam tausiahnya mengambil contoh bagaimana sosok Nabi selama dalam hidupnya dihabiskan dalam peperangan dalam menegakkan keadilan. Menurut Habib, sosok Muhammad orang pertama yang memikirkan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat Mekah secara serius, radikal dan humanistik. Beliau tidak sekedar menyeru orang untuk mentauhidkan Allah, melainkan untuk membangun masyarakat baru yang demokratis, berperadaban dan tidak korup. Ala umuri dunia wa din, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kita hormati guru kita yang mulia Al-Fadhil Kiai Haji Muhammad Bakri Al-Khalidi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, dan juga yang kita hormati Sahibul Bait Al-Ustadz Muhammad Sya'ban selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahabbatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ustadz-ustadz yang lain yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Para pejabat pemerintah baik sipil, militer dan Polri yang hadir,
dan semua hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, tempat yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan hidayah, penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul mensyiarkan Rasulullah, dan beliau adalah syiar yang paling agung, karena semua syiar-syiar Allah itu istilahnya cipratan, ya, cipratan ataupun pancaran dari syiar pribadi beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan syiarnya Allah, maka itu adalah bagian dari takwa hati kita. Syiar Islam adalah Al-Quran, syiar Islam adalah Ka'bah, syiar Islam adalah masjid, syiar Islam adalah salat berjamaah, syiar Islam diantaranya adalah haji, dan semuanya itu merupakan percikan dari syiar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membesarkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala? Dan itu bagian dari hati, dari takwa dalam hati. Karena syiar-syiar itu kalau dibesarkan dan masuk dalam hati-hati manusia dan membesarkan dalam hatinya, maka akan mewarisi kepatuhan kepada Allah, mewarisi ta'zim yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian akan mewarisi akhlak mulia, akan mewarisi sifat-sifat yang terpuji, ya, di tengah-tengah kehidupan manusia. Syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Nabi besar Muhammad. Kalau kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengagungan dalam hati, pengagungan dalam rohani itu akan memberikan kekuatan dan energi dalam batiniah kita untuk ittiba dengan beliau, untuk mentaladani kepada beliau, dan untuk mencontoh dari kepribadian yang mulia yang dimiliki junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian, kalau manusia mengagungkan Nabi dan kemudian ada energi yang besar untuk meniru dan mencontoh Nabi, disitulah keamanan akan terjadi, disitulah kesejahteraan akan terjadi, disitulah, ya, kebahagiaan, ketertiban, kebaikan, keadilan, dan segala macam kenikmatan dunia dan akhirat akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka manfaat di dalam kita sekarang ini mengagungkan Rasulullah dengan hari kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal yang sekarang kita berada di dalamnya. Kita agungkan syiar beliau, kita agungkan beliau sebagai Nabi kita dan lahir di bulan ini, maka mencerminkan dalam diri kita untuk ta'zim kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kebaikan dari seluruh umat manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada, ya, keadilan dan kehebatan melebihi apa yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ini manusia di jagat raya, di mana mereka berada, mereka kadang-kadang berbicara sinis kepada Islam, bahwa Islam itu keras, Islam itu teroris, atau Islam itu radikal dan sebagainya. Itu adalah kebohongan yang nyata, dan itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Lihat di dalam sejarah, lihat di dalam sejarah, ya. Sejarah Islam telah tercatat dengan tinta emas bahwa para tokoh-tokoh Islam yang dipimpin Nabi SAW, kemudian para sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in dan para pejuang-pejuang Islam yang lainnya, mereka adalah penegak keadilan, mereka adalah penegak kebijakan, mereka adalah penegak yang rahmatan lil alamin, karena beliau adalah merupakan cerminan Rabbul Alamin yang punya sifat Rahman dan Rahim. Sifat Rahman Rahimnya Allah terwujud dalam pribadi Rasulullah.
dan Rahman dan Rahimnya ya yang ada dalam pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terwujud dalam pribadi para pewarisnya, para sahabat, para ahli bait, para alim ulama hingga pada detik sekarang ini. Kalau kita lihat para jamaah mulia, ketika Nabi SAW menundukkan kota Makkah Mukarramah, Fathul Makkah, beliau lahir di kota Makkah, dibesarkan di kota Makkah, dan diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul juga di kota Makkah. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Berapa banyak penentangan dari orang-orang yang tidak beriman dengan beliau, dari orang-orang kafir Quraisy, membunuh sahabatnya ya, banyak para sahabat yang terbunuh, diantaranya seorang wanita Sumayyah yang ditombak oleh Abu Jahal hingga tembus ke kemaluannya, seorang wanita syahid yang pertama kali, yang dipenteng dan disalib Yasir ya, ayah daripada Ammar, dan berapa banyak sahabat yang dipanggang seperti Khobab bin Al-Arat yang dipanaskan, dipanas yang terik matahari yang betul seperti yang luar biasa seperti Bilal bin Rabah, dan diusirnya para sahabat-sahabat Nabi dari Makkah Mukarramah, hingga Nabi besar Muhammad SAW pun juga terusir istilahnya dari Makkah Mukarramah untuk menuju ke Madinah Munawwarah. Dalam perjalanan menyusul ke sana, putri beliau Nabi SAW Zainab juga meninggal dunia gara-gara ketika naik onta yang dikuda ontanya oleh orang-orang Quraisy, hingga onta tersebut bergerak keras, jatuhlah beliau dalam keadaan hamil dan perutnya menatap batu, akhirnya pendarahan yang deras, dan sampai di Madinah Munawwarah putri Rasulullah yang tercinta meninggal dunia. Dan masih banyak lagi kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh mereka, memfitnah, membunuh, mengintimidasi, mengancam dan lain sebagainya. Dan ketika Rasulullah menduduki kota Makkah, apa yang terjadi? Kalau pemimpin-pemimpin ya menduduki satu negeri yang dulunya adalah miliknya, ya pasti akan dibantai. Pertama kali musuh-musuhnya akan dibantai, akan dikuliti, akan dibalas dendam. Itu tidak terjadi pada pribadi Nabi SAW, karena tujuan beliau bukan menghantar orang untuk masuk neraka, tapi tujuan beliau menghantar orang untuk masuk surga. Tujuan beliau membawa orang untuk bahagia di dunia dan di akhiratnya. Maka ketika beliau masuk kota Makkah dengan membawa lebih dari 10.000 tentara, dan tunduklah seluruh kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi SAW. Dikumpulkan semua orang-orang kafir yang dulu memusuhi Rasulullah dengan kejamnya. Rasulullah mengatakan, kira-kira apa yang saya akan lakukan terhadap kalian? Maka mereka mengatakan, engkau adalah orang mulia ya Muhammad, dan putranya orang yang mulia. Maka Rasulullah mengatakan, idhabu antum tulaqa, idhabu antum tulaqa, pergilah kalian dan semua kalian bebas, semua kalian bebas, tidak saya sentuh apa-apa. Dibebaskan. Bukan itu saja, nama-nama tokoh-tokoh yang menjadi musuh bebuyutan Nabi SAW pun disebut oleh Nabi untuk dibebaskan, dan orang yang berlindung di rumahnya karena takut kalau mau ditangkap juga dibebaskan dari Muhammad. Man dakhala baitu Abu Sufyan fahuwa amin, man dakhala baitu fulan fahuwa amin, man dakhala baitu fulan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya fulan, dia akan aman. Yang lari pada saat itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal, putranya Abu Jahal. Takut karena banyak dosa dengan Nabi. Rasulullah pun bilang sama istrinya, katakan kepada Ikrimah bahwa aku telah mengampuninya, aku telah memaafkannya. Maka Rasulullah mengatakan, tentunya kamu punya suami tidak berani menghadap saya, maka sebagai bukti bahwa saya telah mengampuninya, ini bawa sorban saya untuk dia sebagai bukti dari saya telah mengampuninya. Dicarilah Ikrimah oleh istrinya, dan sampai di pinggiran kota hingga mendekati pantai, dia mau menyeberang, mau lari dari Mekah.
Maka istri mengatakan, wahai istri, wahai suamiku, aku datang dari seorang yang paling mulia di alam semesta, pemaaf, Nabi Agung Muhammad SAW. Engkau diampuni, engkau dimaafkan semua dosa-dosa dan kesalahannya. Maka Ikrimah karena takutnya dia mengatakan bohong, saya masih dijebak dan ditangkap dan akhirnya saya dibunuh. Enggak, kamu akan diampuni. Saya bawa sorban beliau katanya, sebagai tanda bahwa engkau diampuni. Maka sorban itu dicium oleh Ikrimah dan mengatakan, iya ini wanginya Muhammad. Karena Rasulullah itu keringatnya lebih wangi dari minyak kasturi. Dan semua musuh-musuhnya dan orang-orang yang ada di situ, di bangsanya, tahu bahwa keringatnya Rasulullah, wanginya Rasulullah semerbak. Kalau orang Rasulullah jalan di satu gang, beberapa saat orang melewat di gang tersebut, orang tahu bahwa Rasulullah baru lewat di sini. Kenapa? Wanginya semerbak di tempat itu. Dikenal semua oleh musuh dan lawannya, oleh kawannya. Diciumnya, wah ini sorbannya Nabi Muhammad itu. Maka saya akan pulang. Dia pulang, Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabat, sebentar lagi Ikrimah akan datang. Saya pesan kepada kalian, jangan sekali-kali kalian menyebut dosa bapaknya. Jangan kali-kali kalian menyebut kesalahan dari ayahnya. Karena siapa yang menyebut kesalahan ayahnya akan membuat sakit hati atau perasaan dari putranya. Abu Jahal kan ayahnya. Kemudian datang Ikrimah, Rasulullah berdiri menyambut kedatangannya dan didudukkan di sampingnya. Maka Ikrimah mengatakan, dia jaga ya Rasulullah, ulurkan tanganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengulurkan tangannya dan Ikrimah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah ada manusia yang memiliki hati mulia seperti engkau kecuali adalah seorang nabi. Saya tahu betapa banyak dosa yang saya lakukan, betapa banyak kesalahan demi kesalahan, bukan hanya mengusir, membunuh. Membunuh itu bukan hal yang kecil para jemaah yang mulia. Kalau kita punya pengikut dibunuh bagaimana? Dan bukan satu dua orang yang dibunuh, tapi beliau memaafkannya dan beliau memuliakannya sampai didudukkan di sampingnya. Maka Ikrimah, dan engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul, tujuanmu adalah mulia. Akhirnya ya Ikrimah mengatakan, ya Rasulullah, dulu telah habis semua harta bendaku untuk memusuhimu. Sekarang ini ambil semua harta bendaku untuk membela perjuanganmu. Habis saya dan keluarga saya untuk memusuhimu, sekarang gunakan diri saya dan seluruh keluarga saya untuk membela perjuanganmu ya Rasulullah. Apa yang kau ambil lebih aku sukai daripada kau tinggalkan di rumah kita. Begitu para jamaah yang mulia, budi pekerti yang luhur yang dimiliki Nabi SAW, ya, dan keluhuran beliau SAW, ya, keadilan yang nyata, ya, ditegakkan ketika beliau memimpin. Beliau akan marah apabila syariat Allah SWT dilanggar. Ketika Yahudi, ya, Yahudi di Bani Al-Quraidah dilindungi oleh Nabi. Ketika mereka diduduki Nabi, Rasulullah, silahkan kamu duduk di situ, saya akan kasih hak-hak kalian, kalian membayar jizyah kepada kami, maka kalian akan saya lindungi. Tapi jangan sekali-kali membuat kerusakan dan kerusuhan, ya. Mereka satu ketika, ya, memang mereka ada kejahatan yang mereka lakukan. Kalau terhadap pribadi Rasulullah diam, tapi ketika menyangkut kehormatan seseorang, yaitu apa? Ada seorang muslimah yang belanja di pasarnya Yahudi. Muslimah itu kan pakai baju, ya, panjang, ya, menutup auratnya. Kemudian pakaiannya ini, ketika dia baru memilih-milih barang yang dia mau beli, diikat, ya, diikat pakaiannya itu, diikat.
sama satu orang Yahudi. Ketika dia berdiri, maka tersingkaplah auratnya. Ketika dia berdiri, tersingkap, terbuka auratnya. Maka teriaklah ini perempuan, merasa dipermalukan di depan orang banyak di pasar. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena menjatuhkan kehormatan seorang muslimah, barulah Rasulullah SAW marah pada saat itu. Sehingga pada saat itu juga Nabi SAW ya usir, ya, Rasulullah usir dari Mekah, dari Madinah Munawwarah apa yang mereka lakukan dengan kejahatan yang begitu, padahal sudah dilindungi Nabi, sudah diberi hak oleh Nabi SAW, tapi mereka tetap selalu mengganggu, akhirnya diusir Nabi SAW. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat keadilan, kebaikan itu sampai pada pribadi sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, seorang Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, pemerintahannya di seluruh Timur Tengah di bawah kekuasaannya, di antaranya Mesir yang sekarang ini kita tahu, umumnya Libanon, Palestina, ya, kemudian Kuwait, Qatar, Yordania, Syria, ya, itu semua di bawah kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Yaman, ya, Saudi Arabia, di bawah kekuasaan Sayyidina Umar, Amirul Mukminin. Beliau punya gubernur-gubernur di tempat-tempat itu. Satu ketika putra dari gubernur Mesir itu berlomba naik kuda dengan salah satu warga yang ada di Mesir, bangsa Kipti beragama Kristen. Putra gubernur ini bermain curang, mentang-mentang dia putranya gubernur. Ketika dalam pepacuan kuda, hampir saja dia kalah dengan orang Kristen ini. Akhirnya orang Kristen itu ditendanglah kudanya dan dicemeti badannya, dicemeti dan ditendang, akhirnya jatuh kudanya, dia pun jatuh, ya, dan babak belur tubuhnya. Pulang ke rumahnya, ya, putra gubernur akhirnya menang. Pulang ke rumahnya, dia lapor dengan bapaknya, "Wahai nak, apa yang terjadi dalam tubuhmu? Kamu babak belur seperti ini." "Saya dicurangi oleh putra gubernur, wahai ayah. Saya sudah hampir menang nomor 1 dalam pacuan kuda, tapi dia tendang kuda saya dicemati hingga saya jatuh seperti keadaan seperti ini." Maka bapaknya mengatakan, "Saya akan lapor kepada pimpinan terbesarnya umat Islam, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab." Maka dia ngirim surat kepada Sayyidina Umar, dan diterima suratnya. Begitu terima suratnya, dipanggillah gubernur, putranya, dan orang Kristen yang tadi dijatuhkan, dan ayahnya yang lapor. Begitu sekali satu surat dilayangkan, langsung ditanggapi oleh Sayyidina Umar. Ini harus saya tegakkan, keadilan harus saya tegakkan, dan beliau sendiri yang memimpin di dalam pengadilannya itu. Didudukkan ini gubernur dan putranya, ini orang Kristen, bapak Kristen, anak Kristen. Dibacakan itu pengaduannya. Kemudian dikatakan kepada putra, "Benarkah apa yang kamu lakukan seperti yang diadukan oleh orang ini?" "Benar, Pak Amirul Mukminin, saya telah melakukan seperti itu." Baik. Di dalam Islam ada hukum yang namanya qisas. Kalau kamu, wahai putra orang Kristen, kamu tidak rela, tidak memaafkan dia, kamu boleh untuk membalas apa yang dilakukan terhadap kamu. Balaslah kepada putra gubernur. Bagaimana? "Saya akan balas." "Baik, berdiri kamu berdiri." Dikasih cemetinya Sayyidina Umar di depan ayah gubernur. Kamu tendang dia, kamu cemeti dia, kamu babak belurkan dia, sebagaimana kamu dapat babak belur juga.
maka dikasih babak belur di putra gubernur, dicemeti sama dia, dicemeti, ditendang sampai puas dia. Sudah. Kemudian gubernur dipanggil, wahai gubernur, kamu memiliki anak yang seperti ini karena sebabnya kesalahan daripada kamu. Kamu bekengi kamu punya anak dan kamu beri support yang besar hingga dia merasa bahwa dia adalah lebih superior daripada yang lain-lainnya. Padahal di mata Islam semua adalah sama. Siapa saja yang dia berbuat salah, maka dia harus ditegakkan, dia harus dihukum dan harus diadili dengan seadil-adilnya. Bekengan kamu itulah yang menyebabkan kamu punya anak yang seperti ini. Maka saya akan cemeti kamu sebagai pelajaran bagi kamu lagi. Jangan sampai terjadi kamu mendukung kepada hal yang tidak benar, walaupun itu putramu sendiri. Maka dicemeti itu gubernur di depan orang Kristen. Apa yang terjadi? Orang Kristen tadi mengatakan, sungguh adil Islam, sungguh adil pemimpin Islam, dan ini adalah keadilan Islam. Dua-duanya masuk Islam, bersyahadat dan menyatakan Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Sayyiduna mendudukkan kota Syam, ya, namanya adalah saya lupa, Ibnul Yaman itu ada dia membawa tentara, ya, dia membawa tentara masuk ke Syam, mau merebut kembali Baitul Maqdis yang sekarang ini terjadi perang, ya, antara Palestina dengan Israel. Ya, saat itu tentaranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, memasuki Syam, mau menduduki Baitul Maqdis, Apa yang terjadi pada zaman mulia? Orang-orang Kristen di sekitar Baitul Maqdis, tentara umat Islam datang, mereka berbaris, Yahudi dan Nasrani semuanya berbaris, ahli kitab, menyambut kedatangan tentara muslimin dengan sorak-sorai. Dianggap itu sebagai hari rayanya. Ketika ditanya, kenapa kamu berbahagia atas kedatangan tentara Islam di tempat ini, padahal mereka beda agama dengan kamu, ya, ini tentara Islam mau menduduki negeri kamu nih. Ya, kami sudah tahu, kalau orang Islam datang ke tempat kami, berarti keadilan akan ditegakkan, keamanan akan ditegakkan, ketentraman akan ditegakkan, dan kami akan hidup dalam keadaan tentram, aman, damai, berdampingan dengan orang Islam. Cukup kami membayar pajak dan kami akan hidup dengan keadilan. Keyakinan mereka seperti itu. Kalau kamu diduduki oleh pemimpin kamu sendiri, pemimpin kami ini pemimpin Romawi, tentara mereka, walaupun kami seagama dengan mereka, tapi apabila tentara mereka sudah tidak bisa menahan syahwatnya, ya, menahan syahwatnya karena sudah lama pisah dengan istrinya, maka sering terjadi mereka memperkosa anak-anak di gadis kami, bahkan memperkosa daripada istri-istri kami. Mereka merampas, mereka mabuk-mabukan, mereka foya-foya, dan kadang tidak sadar diri sehingga berbuat kejahatan yang menjadi korban adalah rakyatnya. Tapi itu tidak terjadi pada tentara Islam.
mereka tidak pernah mabuk-mabukan, mereka tahu bahwa berzina itu haram, ya, merampas itu haram walaupun itu haknya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Monalisa TV mengabarkan.